Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, saya Dr. Ida Ayudiah Purnamasari, spesialis dermatovenerologi dan estetika. Saya merupakan dosen tetap di program studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini saya susun dalam proses mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dan saat ini saya dalam proses pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada sistem pengajaran, saya menerapkan metode DIA yang terdiri dari delivery, yaitu penyampaian materi, berfokus pada bagaimana saya menyampaikan materi kuliah agar dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Yang kedua, interaction, yaitu interaksi pembelajaran baik melalui diskusi ataupun diskusi kelompok kecil untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, assessment, yaitu penilaian hasil belajar dengan pemberian pretest, posttest, maupun pemberian tugas untuk mahasiswa. Ketiga tahap tersebut dilakukan secara konsisten untuk mencapai capaian mata kuliah. Saat ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah di pendidikan profesi dokter yang saya ampu, yaitu Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, dengan kode mata kuliah DTPS 120107 dengan bobot SKS adalah 3 SKS. Mata kuliah ini saya ampu pada mahasiswa tahap profesi, di mana setelah melewati mata kuliah Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami sejarah perkembangan anatomi dan fisiologi di bidang kulit dan kelamin. Yang kedua, memahami efloresensi dari masing-masing penyakit kulit dan kelamin. Yang ketiga, menangani pemeriksaan laboratorium sederhana. Yang keempat, memahami dan menangani pasien kulit dan kelamin. Yang kelima, bersikap dan bertindak sesuai dengan etika serta membangun sikap mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi kegiatan di Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin adalah berupa kuliah, diskusi, simulasi, demonstrasi, bedside teaching, ujian tulis dan ujian praktek. Yang kedua, menangani kulit dan kelamin kasusnya secara langsung. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana. Yang keempat, bekerja dalam satu tim dan pengalaman bekerja lapangan. Sistem ataupun metode perkuliahan yang digunakan pada pembelajaran adalah blended learning, yaitu yang pertama mode sinkronus, yaitu tatap muka, di mana pembelajaran saya lakukan secara langsung di dalam kelas sehingga mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi secara langsung. Yang kedua adalah mode asinkronus, yaitu selain metode tatap muka, saya juga memanfaatkan platform e-learning Universitas Pendidikan Ganesha sebagai media mahasiswa untuk mengakses media pembelajaran, materi pembelajaran, melakukan pretest dan posttest, dan juga mengunggah tugas, dan sebagai media dalam pelaksanaan UTS dan UAS. Sedangkan metode yang sering saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah metode ceramah interaktif. Metode diskusi yang digunakan untuk membahas kasus nyata pada materi pembelajaran. Metode presentasi kelompok yang digunakan untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk menganalisis masalah secara berkelompok serta menyampaikan hasil pemikiran. Metode role play untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk melaksanakan visualisasi nyata terkait suatu tindakan atau aplikasi praktis dari materi yang diberikan. Serta metode text-based learning untuk memberikan kesempatan mahasiswa menggali lebih dalam terkait materi yang diberikan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, ada pun interaksi yang terjadi antara saya dan mahasiswa, yaitu saat melakukan yang pertama persepsi. Kegiatan ini memfokuskan mahasiswa pada materi yang akan diberikan dan mengevaluasi materi pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, pretest.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman awal mahasiswa terkait materi yang diberikan. Yang ketiga, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan bertanya terkait dengan materi maupun kasus yang diberikan. Yang keempat, post-test. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman akhir mahasiswa setelah materi diberikan. Yang kelima, menyimpulkan pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan mengevaluasi pemahaman mahasiswa secara keseluruhan terkait dengan materi pembelajaran. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan dalam mengelola proses pembelajaran disesuaikan dengan pedoman akademik Universitas Pendidikan Ganesha yang meliputi penilaian proses dengan bobot 60% yang terdiri dari sikap dengan bobot 10%, partisipasi dan aktivitas dalam proses pembelajaran dengan bobot 10%, penyelesaian produk dan tugas dengan bobot 40%, dan yang kedua, penilaian kognitif dengan bobot 40%. Penilaian ini saya lakukan dengan objektif sesuai dengan kriteria penilaian Universitas Pendidikan Ganesha serta memaparkan rubrik penilaian yang saya sudah susun secara jelas dan terstruktur dan sudah disosialisasikan kepada mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. Adapun hasil evaluasi pada proses pembelajaran akan saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai feedback dan refleksi diri bagi mahasiswa. Seluruh persiapan pembelajaran saya susun dalam bentuk perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPS, RTM, kontak perkuliahan, dan materi serta media pembelajaran. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, dokter. Salam harmoni. Salam harmoni. Baik, jadi pagi ini saya akan membawakan materi yaitu infeksi virus pada tahap profesi, di mana materi ini sebenarnya itu akan merefresh lagi ingatan kalian tentang materi yang sudah disampaikan pada tahap sarjana. Ya. Baik, sebelum kita mulai ke perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pulang ke rumah. Izin untuk dokter dan juga teman-teman, sebelum kita memulai agenda perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Untuk itu, dengan sikap duduk sempurna. Berdoa bersama. Berdoa kepada Tuhan. Oke, gimana kabarnya adik-adik? Baik. Baik ya, baik semuanya. Ya. Yang pertama kita masuk dulu ke persepsi. Jadi kita ingat dulu yang sudah kalian dapatkan. Itu yang pertama kalian harus ingat tentang efloresensi. Jadi ya. Nah, pada gambar ini ada satu kasus yaitu infeksi virus. Ada efloresensinya, meliputi lokasi dan juga eflornya. Siapa di antara kalian yang bisa menjabarkan apa efloresensi pada gambar ini? Yuk, salah satu anak-anak. Ya, para siapa? Baik dokter, saya izin menjawab. Perkenalkan, saya Farah Zahra. Saya izin menjawab pertanyaan dari dokter terkait jenis efloresensi apa pada gambar di depan. Untuk efloresensinya di sini terlihat adanya vesikel yang multiple dokter. Itu baik dari regio facialis dan juga pada regio facialis dokter. Ada yang mau melengkapi lagi? Ya, deh, silakan. Izin dokter, selamat pagi. Perkenalkan, saya Arya. Izin menambahkan terkait dengan ukurannya, batas dan juga ukurannya. Di sini terlihat batasnya 14 tuh, kemudian ukurannya mungkin sekitar 3 mm atau 5 mm. Sekian dari saya dokter. Ya, terima kasih. Jadi benar ya kata teman kalian itu Farah dan Ayah. Jadi jangan lupa efloresensi karena itu akan menentukan diagnosis banding yang akan kita berikan gitu ya. Pada infeksi virus pada gambar ini kita lihat adanya vesikel multiple ya deh ya. Bentuknya jangan lupa bentuknya bulat ya. Diameternya berapa? Lalu penyebarannya seperti apa? Apakah horizontal? Apakah
Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit tujuan pembelajaran pada ilmu kesehatan kulit dan kelamin ini. Yang pertama, kalian harus mengetahui sejarah perkembangan anatomi dan fisiologi di bidang kulit dan kelamin. Yang kedua, kita harapkan kalian di luar kepala gitu ya harus memahami efloresensi dari masing-masing penyakit kulit dan kelamin, lalu bisa menangani atau melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana. Laboratorium sederhana yang mencakup laboratorium sederhana tersebut seperti pemeriksaan KOH untuk menentukan jamur ya. Yang kedua, pemeriksaan gram untuk menentukan infeksi bakteri ya. Yang ketiga, pemeriksaan sel Nielsen ya. Sel Nielsen, lalu pemeriksaan Samsmir untuk infeksi virus ya. Jadi kita harapkan kalian pernah mencoba melihat ya, melihat dari banyak sekali kasus-kasus di rumah sakit yang akan kalian dapatkan. Setelah itu, kami harapkan kalian dapat memahami dan menangani pasien kulit dan kelamin, serta bersikap dan bertindak sesuai dengan etika, serta membangun sikap mandiri. Jadi di ilmu kesehatan kulit dan kelamin ini tidak hanya berfokus pada teori atau ingatan gitu ya, atau skill kalian, tapi kita juga melihat etika kalian. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya memberikan pretest. Pretestnya hanya 5 soal ya, itu gampang-gampang. Bisa kalian lihat di e-learning masing-masing e-learning kalian, atau bisa langsung dibuka pada link yang sudah saya berikan sebelumnya. Silakan di pretest, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Gimana pretestnya adik-adik? Gampang ya? Gampang apa gampang-gampang? Nah, kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi yang pertama adalah varicella. Varicella atau disebut juga cacar air atau chickenpox adalah infeksi akut primer sangat menular ya, sangat menular yang menyerang kulit dan mukosa disebabkan oleh varicella zoster virus dengan manifestasi klinis yang didahului dengan gejala konstitusi. Apa sih gejala konstitusi itu? Itu maksudnya adalah malaise ya, seperti meriang, pasiennya sakit kepala, demam karena infeksi virus. Kalau pasien kena infeksi virus itu biasanya demamnya tinggi banget ya, tinggi sekali, berbeda dengan infeksi yang lainnya. Lalu dia kelainan kulitnya polimorfik serta terpusat di bagian sentral tubuh seperti kalian lihat, ini terpusat di area sentral tubuh ya. Epidemiologinya varicella ini hampir seluruh dunia ya, banyak pasien varicella, terutama menyerang anak-anak 90%, dewasa 2%, serta kelompok tertentu 20%. Varicella ini sangat menular, penyebarannya itu secara aerogen melalui saluran pernapasan. Namun infeksi juga dapat ditularkan melalui kontak langsung. Kontak langsung maksudnya jika kalian ada mikrotrauma, terus ada pasien yang mengalami cacar, lalu kalian kontak, itu bisa kena juga. Terutama kalau kalian belum pernah mengalami cacar atau varicella. Anak usia yang terkena itu paling sering umur 1-9 tahun. Dia bisa terpapar virusnya dari anggota keluarga atau dari tempat dia bermain ya, banyak orang lain misalnya dia setelah misalnya pada bayi dia habis pijat di mana gitu ya, besoknya dia kena cacar, itu sering sekali kasusnya. Berikut merupakan manifestasi klinis dari varicella, yaitu gejala prodromal. Pasien mengalami demam, menggigil, sakit kepala, malaise, anoreksia, sakit punggung dan sakit tenggorokan, serta batuk kering. Pada beberapa pasien yang berlangsung selama 2-3 hari sebelum munculnya lesi. Setelah itu baru dia terjadi ruam. Ruamnya tersebut awalnya dia kemerahan, lalu akan muncul vesikel ya. Vesikel ini umurnya sama, maksudnya dia serempak keluarnya dia serempak keluarnya. Vesikel ini akan pecah, badannya juga serempak, menjadi krustanya juga serempak gitu ya. Nah, seperti pada gambar. Jadi vesikel awal dengan eritema di sekitarnya, atau kita sebut dia color spektral ya. Jadi ini khas banget, merupakan kasus
kasus dari varicella. Pada pasien-pasien imunokompromis atau yang daya tahan tubuhnya rendah seperti pasien HIV, pada ibu hamil yang daya tahan tubuhnya rendah, atau pasien yang mengalami kemoterapi, yang sedang menjalani kemoterapi, biasanya reaksinya lebih hebat, demamnya lebih tinggi, vesikalnya lebih banyak dan lebih besar-besar. Jadi vesikalnya itu sangat banyak pada pasien imunokompromis. Jadi diagnosis varicella ditegakkan berdasarkan anamnesis, gejala prodromal dari virus, lalu manifestasi klinis sesuai tempat predileksi dan morfologinya yang khas, yaitu vesikal ya. Diagnosis bandingnya apa aja? Ada anak-anak paling sering diagnosis bandingnya dengan flu Singapura atau bahasa medisnya, bahasa kedokterannya AFMD, handfoot disease ya. Entah kenapa namanya flu Singapura gitu ya. Jadi dia kalau AFMD ini predileksinya pada tangan kaki deh biasanya ya. Yang kedua, diagnosis banding yang paling mirip adalah dermatitis venenata ya, atau reaksi vesikular terhadap gigitan serangga atau kita sebut insect bite. Bedanya adalah pada insect bite di tengahnya ada central necrosis ya. Kalau pada varicella itu tidak ada central necrosis, tidak ada bekas gigitan serangga ya. Kalau kita lihat di insect bite itu ada central necrosis, dan juga yang membedakan pada kasus itu biasanya lebih mirip dengan herpes zoster ya kalau insect bite ini. Nah ini tata laksananya. Jadi kalau dia belum pecah vesikelnya itu cukup kita berikan bedak salisil untuk lesi vesikular atau kompres terbuka. Kompres terbuka kita itu pakainya NS steril dan juga kasa steril deh ya. Kalau dia sudah pecah kita berikan antibiotik topikal. Antibiotik topikal bisa kita berikan gentamicin, asampusidat ya. Lalu simptomatik kita berikan antihistamin kalau pasiennya merasa gatal. Sebagai contoh cetirizine dan juga antipiretik, contohnya paracetamol ya untuk menurunkan demam. Dan jangan lupa berikan antivirus yang merupakan terapi utama. Kalau pada dewasa kita berikannya acyclovir, dosisnya 5 kali 800 mg selama 7 hari. Kalau pasiennya imunokompromis kita panjangkan lagi durasinya jadi 10 sampai 14 hari ya. Pencegahan jadi diindikasikan kepada semua pasien sehat yang tidak menunjukkan adanya imunitas terhadap varicella kecuali dengan kontaminasi. Ini bisa kita berikan vaksin varicella ya. Disuntikan sebutan mulai usia 12 sampai 18 bulan ya. Pada usia 1 sampai 12 tahun diberikan 2 dosis dengan interval 6 minggu sampai 3 bulan. Usia 13 tahun interval 4 sampai 6 minggu. Prognosisnya umumnya baik ya. Nah, yang kedua adalah herpes zoster ya. Jadi benar sekali ya, tadi Pak sudah menjelaskan bedanya herpes zoster dengan varicella zoster virus. Kalau dia sama-sama disebabkan oleh varicella zoster virus, tapi kalau varicella zoster itu berrealisasi tadi ya. Kalau dia herpes zoster sesuai dermatomnya. Jadi nanti kalau kalian menulis diagnosis itu lengkapi dengan dermatomnya. Misalnya herpes zoster oralis yang setinggi berapa ya. Jadi harus lengkap dengan dermatomnya. Kalau herpes zoster dia merupakan reaktivasi virus varicella zoster virus. Varicella zoster virus kalau baru pertama munculnya cacar atau varicella, yang kedua herpes zoster, jadi dia harus ada riwayat dari varicella ya. Kalau pasiennya tidak ada riwayat varicella, kita berpikir yang lain ya. Kita berpikir apakah dia dermatitis venenata gitu ya. Jadi itu paling pertama yang sebandingnya seperti mirip banget dengan herpes zoster, tapi dia ada central necrosis ya kalau ada bekasnya. Nah tadi saya sudah paparkan berbagai macam infeksi virus pada kasus-kasus kulit ya. Kita fokus dulu pada kulit. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bicarakan tentang penyakit kelaminnya. Lanjut kita akan masuk ke diskusi kelompok ya. Kalian saya bagi menjadi 2 kelompok dan silahkan didiskusikan kasus di layar ya. Jadi dia ada seorang
datang dengan keluhan demam sejak 2 hari, disertai dengan munculnya ruam di seluruh tubuh ya. Ruam awalnya muncul di wajah dan belakang telinga, kemudian meluas ke seluruh tubuh. Pada pemeriksaan mukosa mulut didapatkan adanya bercak putih multiple ya. Pasien tinggal di daerah yang cukup terpencil dan dikatakan sering melewatkan waktu vaksin ya. Jadi ini gambarnya. Pertanyaannya yang pertama, apabila pasien dicurigai menderita campak, disebut apa bercak putih yang ditemukan di mukosa, dan gejala klinis apa yang bisa ditemukan lagi pada pasien selain yang saya sebutkan tadi ya, dan apa saja yang menunjang diagnosis klinis pasien. Lalu pemeriksaan penunjang apa yang bisa dikerjakan pada pasien untuk menunjang diagnosis, serta jelaskan terapi yang dapat diberikan kepada pasiennya. Silakan deh ya. Silakan kalian membentuk lingkaran berdiskusi. Saya berikan waktu kurang lebih 10-15 menit. Nanti salah satu dari satu kelompok itu mempresentasikan jawabannya ya. Baik, perkenalkan saya Mari Pasata Kepala dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya ingin menjawab dari pertanyaannya. Seorang laki-laki berusia 3 tahun datang dengan keluhan demam sejak 2 hari disertai dengan munculnya ruam di seluruh tubuh. Ruam awalnya muncul di wajah dan belakang telinga, kemudian luas hingga ke seluruh tubuh. Pada pemeriksaan mukosa mulut didapatkan adanya bercak putih multiple. Pasien tinggal di daerah yang cukup terpencil dan dikatakan sering melewatkan waktu vaksin. Untuk pertanyaan yang pertama itu adalah apabila pasien dicurigai menderita campak, disebut apakah bercak putih yang ditemukan di mukosa, dan gejala klinis apa yang bisa ditemukan lagi pada pasien selain yang telah disebutkan tadi. Lalu untuk menunjang diagnosis klinisnya, pemeriksaan penunjang apa yang harus dilakukan dan juga tata laksana yang diberikan. Baik, untuk yang pertama itu adalah apa nama bercak putih di mukosanya itu bernama oblique spot atau bercak putih. Nah, jadi dengan karakteristik yang seperti disebutkan tadi itu terdapat bintik putih kebiruan seperti butiran garam di atas dasar merah. Nah, ini biasanya terletak pada mukosa bukal, terutama berhadapan dengan ular, dan muncul itu 1-2 hari sebelum ruang kulit, bersifat patogonomonik untuk campak. Nah, lalu gejala klinis apa saja yang ditemukan lagi pada pasien selain yang sudah disebutkan itu adalah trias 3C, yaitu cough, batuk, koliza, pilek, dan juga konjungtivitis. Nah, jadi selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang yang bisa dikerjakan pada pasien. Itu bisa dilakukan diagnosis klinisnya menggunakan serologi IgM, antivirus atau ELISA, lalu bisa dilakukan RT-PCR, jadi dengan surat nasofaring. Ini yang paling sensitif karena pada fase awal. Lalu juga bisa dilakukan juga darah lengkap, ini juga sering dilakukan leukemia dan juga leukemia. Tapi untuk yang darah lengkap ini tidak spesifik. Selanjutnya untuk terapinya itu untuk campak sendiri belum ada antivirus spesifik untuk campak, tapi bisa dilakukan terapi suportif seperti mengistirahatkan pasien. Lalu juga memberikan cairan dari pasien sendiri, lalu juga untuk nutrisi yang adekuat, dan juga mungkin bila pasien terasa demam itu bisa diberikan antipiretik. Oke, tepuk tangan dulu tuh. Baik, itu tadi sudah saya paparkan banyak sekali infeksi virus pada kulit. Kita masuk ke post-test. Silakan kalian buka e-learning, lalu ada di sana ada post-test yang sudah saya berikan 5 kasus juga ya. Silakan. Baik, sebelum masuk ke kesimpulan, ada yang mau ditanyakan nih? Ya, silakan. Baik dokter, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Lina. Saya izin bertanya dokter mengenai kasus tadi. Nah, pada kasus tadi dokter sampaikan bahwa itu dapat terjadi apabila sebelumnya ada riwayat keluhan
dalam kegiatan yang banyak dan sehingga imunnya menurun, itu bisa jadi kasus juga. Terima kasih Bulan untuk pertanyaannya ya. Jadi herpes zoster itu tidak hanya terkena pada pasien yang mengandung PSD, pada kita juga bisa gitu ya, pada yang pasien dengan hiperkompeten juga bisa saat daya tahan tubuhnya itu turun ya. Jadi kalau semua herpes zoster kita curigai imunokompromis gitu ya, karena dia pada pasien kompeten kalau dia daya tahan tubuhnya turun lalu terpapar lagi dengan virus varicella zoster dan punya riwayat varicella sebelumnya, maka dia akan muncul gejala herpes zoster ya. Jadi tidak hanya terfokus pada pasien-pasien yang imunokompromis. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, setiap kasus nanti yang kalian temukan pada ilmu kesehatan kulit dan kelamin itu baik di poli ataupun di bangsa gitu ya, jangan lupa kalian analisis menggunakan fisik dan sertakan fluoresensi yang lengkap ya. Lalu kita berpikir pemecahan penunjang apa yang sesuai sehingga nantinya kita bisa mengkerucut diagnosis banding maksimal 3 gitu ya, jangan sampai diagnosis bandingnya banyak gitu ya, kita bingung nanti diagnosisnya yang mana gitu ya. Jadi pemecahannya juga banyak ya, jadi kalian harus berpikir secara kritis untuk menghasilkan diagnosis banding yang minimal sehingga nantinya kalian diagnosisnya utamanya menjadi tepat dan pengobatan yang kita berikan sesuai serta efektif ya. Nah, berikut merupakan tugas yang harus kalian buat, yaitu buat laporan kasus diketik dengan sistematis. Jadi tugas dikumpulkan dan dipresentasikan maksimal minggu ketiga saat kalian di ilmu kesehatan kulit dan kelamin dan diupload ke dalam elektronik. Sertakan juga literatur ilmiah terbaru maksimal 5 tahun ya, jangan terlalu lama, kecuali buku ajar yang kita pakai yaitu Fitzpatrick ya, Fitzpatrick dermatologi itu harus yang utama ya. Berikut merupakan rubrik penilaian yang akan kalian dapatkan selama di semester ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Jadi berikut adalah penilaian dari laporan kasus. Akan kita nilai paparan kasus kalian seperti apa, uraian dasar teorinya, analisa kasus berdasarkan dasar teorinya, bentuk laporannya, penilaian presentasi laporan kasus, cara penyajian, penguasaan kasus yang sudah kalian ketik tersebut, penguasaan teori, dan juga kemampuan berkomunikasi dan sikap dengan rentang nilai adalah 0 sampai 100. Nah, buku ajar yang jadi pedoman kalian adalah Perspektif Dermatologi. Sekarang yang paling baru adalah edisi 9 ya. Semua sudah punya karena pada tahap sarjana juga kalian pakainya Perspektif. Baik, sekian kuliah hari ini pengantar ilmu kesehatan kulit dan kelamin yaitu infeksi virus hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Baik, demikianlah tadi proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin. Kegiatan ini sudah saya lakukan berdasarkan buku ajar yang dipergunakan pada Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam nama budaya, dan salam harmoni.